Kalian hafidhoni wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa Ustaz? 134. Maka bagaimana mungkin, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah dan menetapkan kekuasaannya untuk menciptakan berbagai kejadian yang tidak bisa dilihat sebagian manusia sebagai hikmat dan rahmat darinya. Hal itu terjadi karena mereka tidak mampu melihat dan mendengarnya. Manusia terlalu lemah untuk mendengar dan menyaksikan siksa kubur. Banyak orang yang melihat siksa kubur dalam mimpi, menjadi pingsan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu dia hanya mampu bertahan hidup beberapa saat saja. Ada pula di antara mereka yang bermimpi melihat sesuatu yang menyenangkannya, dan setelah itu dia pun meninggal. Bagaimana mungkin mereka mengingkari hikmah ilahi, sehingga siksa dan kenikmatan kubur itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala secara langsung. Sebenarnya manusia itu butuh merendahkan hati sedikit saja, itu sudah bisa beriman sebenarnya. Kalau kita mau menyadari bahwa apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui, selalu yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui, maka disitulah kita akan sadar bahwa ada banyak hal yang panca indera kita tidak sanggup menjangkaunya. Jadi saya ulang, ada banyak hal yang panca indera kita itu tidak sanggup menjangkaunya. Sekian banyak informasi yang bisa kita ketahui, selalu akan ada saja informasi yang tidak kita ketahui. Bahkan apa yang saya katakan tadi itu kan teori sains sebenarnya, bahwa selalu apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Maka sampai sini sebenarnya dia butuh informasi dari zat atau dari sumber yang mengetahui segalanya tadi. Maka pentingnya iman itu diantaranya adalah untuk menjangkau dan mempercayai informasi-informasi yang panca indera kita tidak sanggup menjangkaunya. Kita nggak usah ngomong, ini kan babnya yang tidak diketahui perkara gaib ya. Kita nggak usah ngomong yang terlalu jauh ke sana lah misalnya. Kita ngomong yang secara fisika saja, yang nyata-nyata kita alami. Seperti misalnya
rasa sakit itu nyata apa nyata? Nyata. Tapi kita tahu bentuk nyatanya sakit itu kayak apa? Nah, kalau kita mengatakan itu memar di tangan atau di kulit, itu memar bukan sakit itu. Karena tidak semua yang memar itu sakit. Buktinya ibu-ibu kan ada yang pakai tamparan blush on itu merah itu ya gak sakit itu. Artinya tidak semua yang merah memar di tangan itu berarti sakit. Jadi bagaimana bentuknya rasa sakit itu kita tidak pernah tahu. Tapi real sakit itu nyata ada. Sama dengan begini, bahagia. Bahagia itu real, nyata, ada bahagia itu. Tapi bagaimana bentuknya bahagia itu kita nggak bisa bayang, nggak bisa, gimana? Tapi nyata ada bahagia itu nyatanya. Jadi makanya saya ulang sekali lagi, ada banyak hal lah memang dalam kehidupan yang sudah dijelaskan gitu loh. Makanya informasi dari Allah dan Rasulnya yang berbasis wahyu dengan dasar iman kita patut untuk menggunakannya untuk mempercayainya itu. Dan yang harus dicatat dengan baik adalah justru yang diinformasikan dengan iman itu, dengan wahyu dan iman itu justru itulah yang senyata-nyatanya. Jenengan monggo dengan aneka konsep kebahagiaan di dunia ini monggo digagas. Tapi semua semu itu. Justru gagasan kebahagiaan menurut Allah dan Rasulnya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kalau gagasan kebahagiaan versi duniawi ala kita itu semu kebahagiaannya. Tapi kalau gagasan kebahagiaan yang dibangun atas informasi wahyu itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bisa dimengerti nggih? Nah, karena apa? Karena itulah senyata-nyatanya kenyataan itu. Ya memang dibutuhkan iman itu tadi. Dan untuk itu dibutuhkan sedikit kerendahan hati itu. Nah celakanya kan kadang orang itu merasa bahwa seolah-olah bahwa dia itu sudah mengetahui segalanya. Sehingga seolah-olah pula apa yang tidak bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan dianggap sesuatu hal yang tidak mungkin. Sehingga ketika mereka tidak bisa menjelaskan tentang roh, mereka anggap roh itu tidak ada. Padahal dia hidup pakai apa? Ketika kemudian dia tidak sanggup menjelaskan tentang konsep kehidupan setelah kematian, dianggap kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Hanya karena sains misalnya tidak sanggup menjelaskannya. Dia lupa bahwa bangunan sains itu berdasar pada informasi yang sangat terbatas dari keterbatasan makhluk yang memang sangat terbatas. Nah, disitulah butuh kerendahan hati sedikit aja orang itu untuk menyadari keterbatas dirinya gitu loh. Makanya satu hal yang perlu dipahami oleh setiap makhluk adalah bahwa makhluk itu terutama manusia itu syarat dengan limitasi, syarat dengan batas. Dan satu-satunya yang tidak Allah miliki adalah limitasi. Kalau Allah tidak punya limitasi, Allah tidak punya batas. Allah itu al-wasi', zat yang maha luas tanpa batas. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian kita ngomong gini. Kita dengan mata kita ini ketika melihat sesuatu atau kita dengan telinga kita ketika menangkap sebuah informasi. Itu sering salah enggak kira-kira? Sering salah. Saya sudah usah ngomong yang tinggi-tinggi, ngomong yang teori fisika saja. Ketika ada air terus dimasukkan pensil itu, teori bias itu loh. Kelihatannya bengkok atau bengkok nih. Padahal kenyataannya bengkok apa tidak? Teori fata morgana. Tampak dilihat seperti ada, ternyata tidak ada air. Artinya mata kita sering tertipu, betul nggih? Wis. Kuping nggih gitu. Kuping juga gitu. Wong ngomong apa, krungune apa. Sehingga ada guyonane teman-teman itu, wis aja gampang percaya omongane wong. Wingi aku ngomong gedang tutuk wong tutuk. Kemarin saya ngomong soal pisang sampai di orang jadinya kolak pisang kan aneh. Jadi kita ngomongnya pisang sampai orang informasinya jadi kolak pisang. Atau digoreng pisang. Artinya apa? Seringkali kadang informasi itu ya wis ngono iku, kadang kuping kita itu sering salah mendengar. Orang ngomong apa, krungune apa ngono. Nah, maksud saya mau ngomong gini. Saya mau nyampaikan gini. Kita ini memang belum pernah mengalami kubur.
kita belum pernah mengalami akhirat. Tapi Nabi pernah mengalami enggak? Nabi pernah mengalami enggak? Dulu ketika beliau masih gesang, itu sudah ngalami kubur, ngalami akhirat. Mi'raj itu apa boleh mboten ngalami niku. Nabi melihat langsung enggak? Nabi melihat langsung. Nabi mendengar langsung enggak? Oke. Ada orang mengatakan, tapi kan kamu katanya Nabi, bukan kamu sendiri yang mengalami. Maka kita jawab, saya lebih percaya Nabi yang melihat daripada mata saya yang melihat. Saya lebih percaya apa yang Nabi dengar daripada apa yang saya dengar. Paham mboten? Karena kan penglihatannya Nabi steril toh. Emang mata kita yang banyak dosanya ini yang kadang ya, sering ditipu tadi itu. Emang kuping kita yang mungkin sering ditipu tadi itu. Atau sering ketipu tadi itu. Sementara Nabi telinganya nopo? Jaminan wahyu. Penglihatan beliau jaminan apa? Wahyu. Ya. Podo-podo jari ini, dan kalau itu katanya Nabi Muhammad SAW, dengan saya melihat langsung, saya lebih percaya Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi melihat itu A, saya melihatnya B. Berarti saya sendiri mengalaminya B, tapi Nabi melihatnya apa? A. Itulah saya milih percaya sama Nabi saya. Kenapa? Karena B yang saya lihat itu bisa salah. Karena potensi mata saya yang mungkin salah. Sementara nun sewu matanya Nabi kita Muhammad SAW itu steril lah. Jaminan apa? Wahyu. Nah, itu membantah omongan sebagian orang yang ngomong, oh perkara iman perkara jari ini kok. Awakmu ngomong akhirat itu kan jari ini toh kan kamu nggak pernah ngalami itu. Kamu ngomong surga neraka itu ada katanya atau kamu kan? Kata siapa? Kata Nabi. Jawaban kita tadi itu. Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mi'raj, sudah melihat langsung fisiknya surga, fisiknya neraka. Percaya gak percaya, semua kita pasti akan mengalaminya. Semoga untuk kita surga tanpa neraka, amin insyaallah. Kan seperti itu. Nah, apa yang dilihat Nabi, apa yang didengarkan Nabi, itu lebih saya percaya daripada yang saya sendiri mengalami. Karena apa yang saya alami belum tentu itu nyata. Tidak usah jauh-jauh bicara Allah. Bicara sesama saja kita sering salah sangka kok. Bu Kinung lewat, saya kira Yunisara lewat itu. Iya ya Allah, Masya Allah, barakallahu fiknya. Arti kita sering salah sangka sama orang. Kita nyangka orang apa, ternyata dia tidak seperti yang kita sangka. Terus nomboten. Enggak. Kadang ada orang lewat nggak nyapa kita, kadang dalam hal kita sombong banget. Padahal bukan sombong, dia lagi punya masalah. Iya, gak ngeh kanan kirinya itu. Ya Allah, ngoten paham nggih maksudnya nggih. Nah, makanya harus orang itu untuk mau beriman itu sebenarnya butuh kerendahan hati sedikit saja, menyadari batas diri dan mengakui betapa Allah zat yang maha tidak terbatas. Ya selesai sebenarnya. Makanya disebut kebanyakan orang yang mengingkari kebenaran agama ini ya karena kesombongannya. Kalau dia mau rendah hati dikit aja dengan segala pengakuan atas keterbatasan dirinya. Saya kira ngomong gak koyok-koyok. Padahal biar ya goblokin temen ya. Maksudnya kan dulu dia nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya kan dulu orang lahir kan nggak ngerti apa-apa. Terus dia diajari orang tuanya mulai ngerti, kayak pinter terus lali. Itu menungso ngoten niku. Nah, paham maksudnya ya? Nah, niku harus direnungkan. Allahu Akbar. Saya pas ngomong goblok kita ada yang negur saya. Ustaz kok kasar sekali. Bapak orang mana? Orang Jogja ya. Iya. Mohon maaf Pak, di Jawa Timur goblok kurang kasar Pak saya bilang. Iya di Jawa Timur kan goblok kurang kasar. Kalau ada pekok. Wonten tendangi maka dangkir pun. Di antara manusia ada yang melihat air raksa di mata mayat atau biji sawi. Kalau dia buru-buru menghindar darinya, maka bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa tidak mampu menciptakan semua itu? Bagaimana mungkin dia tidak kuasa menjaga mata dan dadanya? Membandingkan urusan alam barzah dengan apa yang terjadi di dunia hanya mencerminkan kebodohan dan kesesatan. Pendustaan terhadap Nabi dan Rasul Allah yang paling benar dan melemahkan kekuasaan Rabbul Alamin. Lebih tepatnya bukan paling benar, pasti benar. Bukan paling, pasti benar. Itu seperti itu.
Itu semua merupakan kebodohan dan kezaliman. Saya sering sampaikan, memahami akhirat dengan teori-teori duniawi itu sebuah kesalahan, sebuah salah. Saya sering sampaikan di sini, nggak usah jauh-jauh pakai teori dunia akhirat. Alam rahim saja dengan alam dunia niku pun istilahnya nopo beda. Benten. Saya sering sampaikan itu. Nggak usah ngomong nanti alam barzah. Normalnya manusia kita itu makan nun sewu dari mulut, nggih. Minum dari mulut, terus nun sewu bernafas dari hidung. Tapi bayi di dalam rahim normalnya nafas pakai nopo? Plasenta. Makan minum pakai nopo? Plasenta. Kalau kita pakai plasenta makan minumnya gak normal. Kan ngoten nggih. Normalnya manusia di dunia ini normalnya itu pup dan pipis. Kalau bayi 9 bulan itu normalnya tidak pup, tidak pipis. Lek pup dan pipis orang bilang ketupane kotor. Berarti stres orang tuanya atau ada virus. Ini saya kata dokter, bukan saya kata dokter. Ada virus mungkin. Jadi kalau kata dokter yang meriksa istri saya saat itu, ketuban kotor bukan karena minum jamu, bukan kalau kata dokter. Yang dibetulnya bidan, ojo ngombe jamu kon ketubane kotor. Nah, ternyata bukan karena itu kalau kata dokter. Nah, terus kemudian normalnya kita itu kepala di atas. Kalau bayi mau lahir normalnya kepala di mana? Di bawah. Kalau kepala di atas orang ngomongnya apa? Sungsang, SBY. Nah, itu perbandingan alam rahim alam dunia sudah beda. Lalu bagaimana dengan alam akhir nanti? Jawabannya jauh lebih beda. Kalau Ibnu Qayyim menyederhanakannya begini. Sekarang ini kalau di dunia ini yang dominan fisik. Roh tersembunyi. Nanti di barzah dibalik, roh yang dominan, fisik yang tersembunyi. Ya apa mbuh wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian diinformasikan itu yang kita imani. Nah, yang tidak tahu wallahu a'lam bishawab. Memang kita ini makhluk yang terbatas. Itu seperti itu. Jika memungkinkan bagi seseorang untuk mengetahui keluasan kubur sekian hasta dan sebagian yang lain tidak mengetahuinya, maka bagaimana mungkin Rabbul Alamin tidak dapat melapangkannya menurut kehendaknya bagi siapa yang dikehendakinya. Begitu pula dengan seseorang yang memungkinkan dapat mengetahui kesempitannya. Kalau kita pakai teori batin dikit ya, pakai teori batin, lapang dan tidak lapangnya satu tempat, itu kembali pada keadaan hati. Kita ngomong di dunia dulu ya, kembali pada keadaan hati. AC itu sedingin apapun, lek hati ini yang panas, mbok tetep gak ira krasa ademi. Kemerungsung. Nggih ngoten, mbok AC ademi koyo nopo, lek hati ini sing panas, napa? Gak kerasa dinginnya. Kenapa? Karena kemerungsung hati. Rumah seluas apapun, rumah kalau hatinya yang sempit terasa apa? Sempit. Bahkan dunia ini pun akan terasa sempit kalau hatinya sempit. Tapi walaupun rumahnya sempit, kalau hatinya yang lapang rasanya apa? Tetap sempit, tapi tidak. Wong rumah sempit masa lapang gitu. Cuman tidak sesempit kalau hatinya sempit, ngoten lho. Rumah sempit dia tetap sempit rasanya, cuma tidak sesempit kalau hatinya sempit, lebih sempit lagi, ngoten lho. Itu seperti itu. Nggak, artinya kita ngomong teori makan lah. Mbok makanan seenak apapun, kalau hati nggak enak nggih, saestu. Walaupun makanannya sederhana, hanya nasi liwet, sambal terasi, urap, empal. Asal hati enak, terasa apa? Enak. Ngoten niku. Saya pas bapak saya sakit, saya jaga di rumah sakit, Allah yarham bapak saya. Itu saya sengaja beli makanan yang saya suka, yang saya enak-enak. Kata ibu saya ngomong, biarin makan yang enak untuk menjaga staminanya, katanya. Jagain bapak sakit tadi itu. Berapa? 21 hari apa jagain bapak saya. Allah Akbar. Dulu saya masih mahasiswa, baru lulus kuliah. Jadi ada rasa ya tadi itu enak nggak enak itu kembali pada perasaan. Nah, nanti di akhirat itu kira-kira gambarannya gitulah.
Orang kalau amalannya itu membuat dia dilapangkan kuburnya oleh Allah, ya kuburnya akan betul-betul terasa lapang. Tapi kalau sebaliknya, kalau amalannya dulu justru membuat kuburnya sempit, maka betul-betul dia akan merasakan sempitnya kubur itu. Semoga Allah kita taman-taman surganya ya. Amin. Allahumma amin. Rahasia keluasan dan kesempitan ini, kesejukan dan api bukan termasuk sesuatu yang dapat disaksikan di alam ini. Allah hanya menampakkan kepada manusia di dunia ini sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan urusan akhirat sengaja disembunyikannya dan ditutupi, agar mereka tetap tenang berada di dunia dan agar iman menjadi sebab bagi kebahagiaan mereka. Jika Allah membukakan tutupan urusan-urusan akhirat ini, tentu mereka bisa melihatnya dengan mata kepala secara langsung. Sekiranya manusia menggeletakkan mayat di samping mereka dan tidak menguburkannya, maka hal ini tidak menghalangi malaikat untuk mendekatinya lalu mengajukan pertanyaan kepadanya tanpa diketahui orang-orang dan yang masih hidup di sekitarnya. Mayat itu menjawab pertanyaan dua malaikat dan orang lain tidak mendengar jawabannya. Dia dipukul dan mereka tidak mengetahuinya. Sebagai gambaran yang nyata, seorang tidur berdampingan dengan rekannya. Kalau dia bermimpi disiksa, dipukul dan merasakan siksaan, tapi rekannya sama sekali tidak mengetahui apa yang dialaminya dalam mimpi. Bahkan tidak jarang pada tubuhnya terdapat bekas pukulan. Jadi Ibnu Qayyim membuat gambaran sederhana, contohnya seperti itu ya. Jadi kita misalnya melek samping kita tidur, kita tidak pernah tahu yang terjadi pada orang dalam mimpinya. Tidak jarang orang bangun ngos-ngosan, tidak jarang orang bangun sakit, itu ada. Kadang ada orang bangun menyisakan bekas dari apa yang terjadi di alam mimpinya itu. Semacam-macam. Nah, itu contoh sederhana, tapi lebih dari itu memang ini patut untuk kita imani karena ada informasi berkenaan dengan semua itu dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau pakai pendekatan yang yang lebih sederhana lagi ya terkait dengan masalah ini, itu sebenarnya Al-Quran itu sudah mengajak kita berpikir, dan ini sering saya sampaikan ya. Di surah Ad-Dahr Al-Insan itu Allah bilang hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Sekarang saja kan kita disebut manusia, sekarang kita disebut sebagai Bu Ruslina, Bu Murni, Bu Ida misalnya. Sekarang ada namanya. Dulu siapanya dengan sesuatu yang kata Allah bukanlah sesuatu yang berserakan, yang enggak jelas. Sehingga kalau saya sering sampaikan misalnya tahun berapa lahir Bu misalnya? 61 nggih. 61. Pertanyaannya tahun 58 Ibu di mana? Kan gitu nggih. Ini Quran menceritakan proses kejadian manusia. 58 itu Ibu masih di sawah berupa sayuran, padi, jagung nggih. Masih di pasar berupa toge, jengkol, macam-macam lah. Tempe jos. Atau kemudian di sungai berupa ikan, di laut berupa ikan. Di pekarangan nanti mungkin ada ayam, ada bebek, macam-macam. Semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua Ibu dengan cara dimatikan terlebih dahulu. Direbus, dikukus, dijangan nggih. Terus dipepes, dipotong dulu, digoreng, dipenyet, macam-macam. Artinya mati semua itu. Begitu dikonsumsi oleh kedua orang tua Ibu, jadi makhluk baru. Jadi makhluk baru yang sama sekali berbeda dengan makhluk sebelumnya. Namanya sel sperma pada bapak, pada ibu ovum. Dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan, bertemulah sel sperma dan ovum. Jadi makhluk baru lagi yang sama sekali berbeda dengan makhluk sebelumnya. Jadi ibu yang semoga Allah muliakan. Amin Allahumma. Artinya apa? Kalau yang sebelumnya dari yang berserakan itu, yang nggak tahu informasi DNA dan RNA-nya tadi itulah, bisa dibentuk makhluk yang semoga Allah muliakan. Lalu bagaimana kalau nanti pada akhirnya semua kita akan meninggal ya, yang notabene sudah ada informasi DNA dan RNA-nya. Maka kalau bahasa manusianya itu tentu lebih mudah, membentuknya kembali itu tentu lebih mudah. Walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, semuanya mudah.
Maka begitulah gambaran kehidupan setelah kematian itu nanti gampang kok bagi Allah untuk menghidupkan kembali, itu ya mudah. Bukan hal yang satu dulu. Yang kedua, roh kita ini kan sudah mengadakan perjalanan. Sebelumnya ini kan sudah kita berada di alam rahim. Sebelumnya kita sudah berada di alam azali. Tapi kita sebagai roh. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah pindah alam 3 kali, yang secara fisik, hissi, kasat mata kita kan kita di alam rahim sebelumnya toh. Sebelumnya itu di mana kita? Kalau Quran ngasih tahu di alam azali kan, di alam ruh. Kalau setelah ini kita pergi ke alam berikutnya, wajar apa wajar? Ya wajar. Kita memang sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju ke alam berikutnya namanya alam barzah. Yang lanjut ruhnya. Kalau jasadnya diparkir di kuburan, kalau ruhnya lanjut ke alam barzah. Terus sebagaimana sekarang ada kehidupan, sebelumnya di rahim juga ada kehidupan, nanti ada kehidupan lagi apa enggak gitu? Ya, kalau pakai pendekatan sederhananya ya pasti ada kehidupan. Bahwa kemudian kehidupannya bagaimana memang enggak bisa kita nilai pakai nilai duniawi. Itu kehidupan sudah ukhrawi. Paham ya? Nah, dan satu lagi itu mengimani adanya hari akhirat dan mempersiapkannya itu lebih baik, dan memang itu yang benar ya, daripada kalau kita mengingkarinya. Itu yang dijelaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dipakai juga jawaban oleh Pak Ahmad Dedat Allah yarham. Ketika ditanya tentang hari akhirat, beliau mengatakan ya paling enggak dengan saya mengimani hari akhirat, saya mempersiapkannya, dan nanti kalau saya mati ternyata akhirat ada, saya sudah siap. Dan kalau ternyata tidak ada juga enggak ada masalah, yang penting saya sudah siap. Nah, beda sama kamu, kata Sayyidina Ali. Kamu kan enggak iman sama akhirat, kamu tidak pernah persiapan. Oke, kalau akhirat enggak ada, enggak ada masalah. Tapi kalau ada bagaimana? Nah, dihitung dari manapun, mengimani hari akhirat itu lebih baik daripada kita mengingkarinya. Paham namanya nggih? Nah, itu. Dihitung dari manapun itu. Di antara kebodohan yang paling besar ialah menganggap para malaikat tidak mampu menembus tanah dan batu. Padahal Allah menjadikan tanah dan batu itu seperti udara bagi burung, seperti udara bagi burung. Yang demikian itu terjadi karena kias yang salah dan menunjukkan pendustaan terhadap para rasul. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya itu apa yang tidak mungkin tembus oleh materi bisa tembus oleh cahaya yang notabene terbuat dari foton itu. Cahaya kan kuantum penyusunnya adalah foton namanya. Nah, itu bisa menembus apa yang udara tidak bisa tembus. Termasuk di dalamnya adalah ketika dia harus menembus kuburan dalam pengertian yang fisik itu. Apalagi pembicaraannya tidak hanya soal kuburan tapi soal alam kubur. Nah, tentu beda lagi itu nanti pembahasannya. Sekarang gini ya, jenengan itu ketika mau berlaku khianat, kalau iman pada balasan hari akhirat, kira-kira tetap khianat atau betul? Betul. Sekarang gini, kita pakai kalkulasi manusia, nggak pakai akhirat ya, nggak pakai akhirat. Pakai perasaan sekarang, pakai perasaan. Kalau kita mengkhianati orang, bagaimana kalau kita dikhianati? Rasanya gimana? Enggak, oke, tidak enak ya. Sehingga kita tidak akan mengkhianati. Pertimbangannya perasaan ya, perasaan. Terus satu lagi, ketika kita mau berlaku curang atau khianat itu ada CCTV, misalnya gitu. Ada CCTV. Ada CCTV itu, kalau CCTV-nya nggak ada gimana kira-kira? Oke, itulah saya mau urut dari yang pertama tadi ya. Kalau basisnya keimanan akan akhirat, kita tidak akan mempertimbangkan perasaan. Kenapa? Karena yang kita perhatikan adalah ini pertaruhannya nanti kehidupan akhirat saya bagaimana, bahagia atau sengsara. Dan ini perkara imani. Sehingga apapun pertimbangannya, karena Allah ngasih tahu ini kalau saya zalim akan bahaya pada diri saya, maka dia tidak akan berbuat zalim dengan penuh ketaatan. Ada atau tidak ada orang. Kenapa? Karena urusannya dengan Allah. Jadi ada orang dia baik, nggak ada orang dia tetap baik. Kalau pertimbangannya semata-mata rasa, nggak pakai iman nih, semata-mata rasa, kayak katanya di luar negeri itu ditanamkan seperti itu. Kalau kamu kehilangan barang kamu dicolong orang, kira-kira apa perasaan kamu? Sehingga diharapkan dia itu punya mental untuk tidak nyolong
barang orang ketika kemudian dia punya perasaan seperti itu. Pertanyaannya, ya kalau pas perasaannya stabil, ya gak stabil gitu. Misalnya dia seorang yang bengis dan dia nggak punya pertimbangan itu, tentu semua akan lewat. Ngomong perasaan menungso dewa no, kon nggak bisa ngerasa no tau, rasa opo, kan bisa saja. Artinya nggak bisa. Makanya yang terakhir apalagi lebih parah lagi. Selagi CCTV nyala ya aman. Lek CCTV gak nyala, takon. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi pertimbangan iman itu pertimbangan yang nun sewu hakiki untuk membuat seseorang itu betul-betul baik. Orang ngambil hak orang lain. Orang ngambil hak orang lain. Yang dia lihat kalau nggak pakai kacamata iman, apa yang dia lihat? Udah saya dapat banyak. Tapi kalau pakai kacamata iman, ini kan cara dapatnya nggak bener. Ini ada keberkahan yang hilang. Kalau nggak ada keberkahannya, berarti nggak ada kebaikannya. Kalau nggak ada kebaikannya, banyak pun yang diperoleh akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhir nanti kalau dia nggak tobat. Makanya orang-orang yang menggunakan kacamata iman atau mesti mikirnya gitu ke situ gitu loh, sampai ke situ, mantan. Kalau nggak pakai kacamata iman, yang penting kan kuantitasnya. Tapi kalau orang pakai iman, yang dipikir adalah kualitasnya, bukan semata-mata nopo kuantitasnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Masalah ke-8 sekarang. Tidak ada halangan bagi roh untuk dikembalikan ke mayat yang disalib, tenggelam atau terbakar. Kita tidak bisa merasakan semua itu karena pengembalian roh ke badan itu termasuk jenis lain yang tidak bisa dilihat. Badan yang dingin dan diam itu memiliki roh yang hidup. Kita tidak bisa merasakan kehidupannya. Orang yang anggota tubuhnya terpisah-pisah tidak menghalangi kembalinya roh kepada anggota-anggota tubuh yang terpisah-pisah itu. Meskipun yang satu berjatuhan dengan yang lain, berjauhan ini, berjatuhan dengan yang lain. Kayaknya berjauhan dengan yang lain kayaknya, betul. Setiap bagian bisa merasakan kenikmatan ataupun siksaan. Bahkan Allah juga menjadikan rasa pada benda-benda mati yang dapat bertasbih kepadanya, dan batu yang jatuh karena takut kepadanya, gunung yang sujud, pohon yang bertasbih kepadanya. Begitu pula kerikil dan air. Firman Allah di surah Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang jatuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Artinya Allah mengasih tahu kepada kita bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini itu bertasbih. Hanya saja kita tidak mengerti tasbih mereka. Ya, tidak usah ngomong tasbihnya makhluk dalam pengertian seperti batu dan sejenisnya. Bahkan terhadap sebagian orang saja isi hatinya kita tidak tahu. Contoh, ini kalau saya diizinkan mendengar suara hati panjenengan, mungkin berisik saya. Ngaten nggih. Saya bersyukur pada Allah enggak mendengar. Nah, kalau mendengar kira-kira apa? Berisik. Ibu ini ngomong apa, ini ngomong macam-macam ngomongnya. Andai kan diizinkan kita mendengar isi hati jenengan sana. Tapi kita bersyukur pada Allah kita enggak mendengar itu, sehingga kita enggak perlu keberisikan. Seperti itu. Nah, tapi itu real. Suara hati kita masing-masing, berisiknya otak kita ini nyata itu. Tapi untung kita tidak bisa mendengarkan berisiknya otak sebelah kita atau isi hati sebelah kita. Andai kan tahu ruwet urusannya. Ya, itu seperti kita bersyukur pada Allah kita dibatasi pengetahuannya. Allahu Akbar. Ya, itu kenapa Allah bilang kita ini nggak ngerti tasbihnya, apalagi nanti berkaitan dengan roh tadi itu, berkaitan dengan orang yang sudah mati itu. Bagaimana menjelaskan kehidupan mereka ini? Wallahu a'lam bishawab.
Sekiranya tasbih itu hanya sekedar pembuktian terhadap penciptaannya, maka tidak akan dikatakan tetapi kamu sekalian mengerti tasbih mereka. Setiap orang yang berakal tentu mengetahui pembuktiannya tentang penciptaan Allah Subhanahu tentang penciptaannya. Allah juga berfirman di surah Shad ayat 18 yang artinya sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi hari. Pembuktian tentang Sang Pencipta tidak terbatas hanya dengan dua waktu ini saja. Begitupun firman-Nya yang artinya di surah Al-Hajj ayat 8 yang artinya, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia. Pembuktian tentang Pencipta tidak dikhususkan pada mayoritas manusia. Allah juga berfirman di surah An-Nur ayat 41 yang artinya, tidaklah kamu tahu bahwa Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya. An-Nur ayat 41. Itu merupakan salat dan tasbih yang hakiki yang hanya diketahui oleh Allah, meskipun orang-orang yang bodoh dan pendusta tidak mempercayainya. Allah telah mengabarkan tentang bebatuan yang sebagian berpindah dari tempatnya dan sebagian lain jatuh dari tempatnya karena takut kepada Allah. Allah juga mengabarkan tentang bumi dan langit yang keduanya meminta izin kepadanya agar dapat mendengar firman-Nya, dan Allah juga berfirman kepada bumi dan langit sehingga keduanya bisa mendengar firman-Nya dan juga menjawab. Allah berfirman kepada bumi dan langit, datangkan, yang artinya Fussilat ayat 11 ya. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati dan terpaksa. Jadi kalau bahasa sederhananya, apa yang kita lihat tampaknya mati ini sebenarnya mereka bicara. Mereka hidup dan mereka nanti bicara. Termasuk karpet yang kita injak ini, masjid ini semua hidup mereka sebenarnya. Cuman dalam kasat mata kita sepertinya mereka tidak hidup. Padahal mereka semuanya ini hidup. Mereka nanti akan berbicara. Quran memberitahukan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi nanti semua akan bicara, memberikan kesaksian kepada kita. Bahkan ada yang luput dari kita, tapi nanti dalam kitab At-Tadhkirah pernah kita bahas, itu nanti akan bicara juga. Yaitu apa? Hari. Hari juga akan bicara. Hari itu akan bicara nanti. Hari Senin akan bicara, ya. Hari Selasa akan bicara, Jumat, semua akan berbicara menjadi saksi. Termasuk harta benda kita juga akan berbicara menjadi saksi. Itu seperti itu. Nah, belum lagi anggota tubuh kita yang juga nanti akan berbicara menjadi saksi. Allahu Akbar. Semua itu kan perkara-perkara yang nalar kita nggak sampai gitu. Tapi kenapa kita percaya? Karena kita menggunakan iman. Gitu. Dan yang menyampaikan informasi tentang kebenaran semua itu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang punya reputasi tidak pernah bohong itu. Jadi yang menyampaikan kebenaran iman itu adalah sosok yang punya reputasi tidak pernah bohong, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Cuman laki-laki kadang ada sebagian orang yang ada sebagian orang yang sok pinter itu mengatakan itu orang-orang yang beriman itu IQ-nya rendah. Artinya kita dibilang bodoh. Saya perhatikan di beberapa media sosial itu ada orang-orang yang sok pinter itu menganggap orang yang mengimani informasi-informasi wahyu itu, orang yang percaya kepada para nabi dan para rasul itu dianggap sebagai orang yang bodoh hanya karena dia merasa pinter. Quran itu sudah membantah sebenarnya tentang orang-orang seperti itu. Dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Jadi kalau orang beriman yang orang bodoh itu dari dulu sudah ada. Kata Allah, ketahuilah mereka lah yang bodoh tapi tidak sadar kalau mereka itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter.
Itu yang kalau kata Ibnu Taimiyah namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya itu. Itu seperti itu. Kalau kita mau lebih dalam memahami ya, kalau kita bicara dalam masalah konteks dalam masalah agama itu, tidak ada hal yang diperintah dalam agama ini hingga mencapai hukum wajib banget, kecuali di balik perintah itu pasti ada manfaat yang luar biasa yang kalau kita tinggalkan rugi kita. Makanya orang misalnya meninggalkan sholat. Sholat itu tidak usah ngomong akhirat, ngomong duniawi saja. Itu manfaat gerakan sholat itu luar biasa untuk kesehatan jasmani kita. Itu kita belum ngomong yang lain itu. Apalagi basis akhirat. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, tapi dia rugi. Kenapa? Ada banyak manfaat dalam sholat tidak dia ambil. Tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Sebut saja misalnya zina. Orang yang berzina, orang yang melakukan free sex itu tidak hanya durhaka kepada Allah, tapi dia rugi. Kenapa? Karena ada bahaya yang menganga di dalamnya, tapi dia terjang. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa saya kalau ngomong ke anak saya itu, Mas jangan bodoh, saya bilang. Maksudnya apa Bu ya? Orang yang meninggalkan sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Ada banyak manfaat dalam sholat tidak dia ambil. Nah, orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, free sex itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada banyak bahaya yang menganga di dalamnya, tapi dia terjang. Paham ya? Nah itu harus hati-hati. Nah, mereka yang sok keminter tadi itu kemudian memilih mengingkari eksistensi Tuhan, kehidupan akhirat dan macam-macam, kata Allah justru mereka itulah yang bodoh. Cuma mereka tidak menyadari kalau diri itu bodoh. Dan saya tidak melihat orang-orang seperti itu selain dari kebingungan sebenarnya dalam kehidupannya. Nah, kenapa? Karena arahan kehidupannya kan pegangannya tidak ada selain dari perasaannya. Karena Allah selalu mengatakan orang-orang yang ingkar itu selalu menggunakan dugaan-dugaannya. Dan itu betapa sulitnya. Tapi kalau kita menggunakan aturan agama kan jelas. Ini boleh, ini enggak boleh, ini lurus, ini bengkok. Kalau begini solusinya. Itu agama kan jelas sebenarnya. Kalau mau belajar tapi. Kalau enggak mau belajar serempet. Itu seperti itu. Maka kalau ketika ada orang mengatakan bahwa Islam banyak aturannya, kalau saya malah senang. Kenapa? Karena jelas mau ngapa-ngapain jelas. Saya sering contohkan dan ini sering saya ulang-ulang untuk menguatkan ya. Kalau kita mau pendakian, apa Bu Nurma kalau naik gunung itu di Sentul itu apa namanya? Trekking ya. Bu Nurma sering itu. Apa? Hiking apa trekking? Trekking yang naik itu Bu, nggih. Bu, kalau naik gunung yang beneran itu yang sentul. Semi nggih. Iya trekking napa nah? Hiking. Gua apa jenenge lah. Nggih, pokoke ngoten. Itu kalau guide, kalau kita mau naik itu kan kalau guide-nya ngasih tahu nanti rutenya gini, kalau ada gini ini gini apalagi kalau di hutan terus dikasih tahu ini jenis makanan yang boleh dimakan, enggak boleh dimakan. Ini kayu yang kalau kita potong nanti keluar airnya bisa diminum, ini enggak bisa. Kalau diberitahu itu kan enak toh. Begitu kita masuk ada kendala kita tahu solusinya. Kenapa? Aturannya jelas. Tapi coba jenengan mau masuk ke hutan atau ke gunung tadi terus panitianya ngomong tidak ada aturan, bebas monggo masuk. Saya yakin bingung itu kalau orang belum tahu. Bisa dipahami. Makanya saya bilang Islam banyak aturannya itu, kalau saya malah seneng. Kenapa? Karena mau ngapa-ngapain kita nggak usah pusing-pusing karena sudah diatur oleh pencipta kita. Dan kita tinggal menjalankan sesuai dengan aturan itu dan dipastikan aman. Tapi masalahnya kan kita kadang nggak mau belajar. Itulah kenapa kadang non sewu kok katanya terasa ruwet mereka nggak belajar. Nah, kalau mau belajar sebenarnya di situ itu banyak hal yang sudah Allah arahkan sehingga kita tinggal jalani saja sebenarnya. Itu seperti itu.
Kemudian para sahabat pernah mendengar tasbih makanan ketika dia makan. Mereka juga mendengar rintihan pangkal pohon yang kering di dalam masjid. Jika di dalam benda semacam ini ada rasa, maka benda yang di dalamnya ada ruh jauh lebih layak untuk merasakan. Allah telah memberikan kesaksian kepada manusia di dunia ini, pengembalian kehidupan yang sempurna ke badan yang sebelumnya telah ditinggalkan rohnya, sehingga badan itu berjalan, makan, minum, menikah, beranak pinak. Firman-Nya di surah Al-Baqarah 253, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Atau apakah kamu tidak, yang ini surah Al-Baqarah 259, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu di sini? Kamu tinggal di sini? Yang menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Itu Nabi Uzair atau Nabi Syekh, saya lupa namanya. Begitu pula orang yang terbunuh dari Bani Israel, atau seperti orang yang berkata kepada Musa, yang artinya sekali-kali tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara nyata. Kemudian Allah mematikan mereka dan setelah itu menghidupkan mereka kembali setelah dimatikan. Begitu pula Ashabul Kahfi dan kisah Ibrahim tentang 4 burung. Jika Allah bisa mengembalikan kehidupan yang sempurna dalam jasad yang sudah beku ini karena mati, maka bagaimana mungkin kekuasaannya yang tak terbatas itu dapat dihalangi untuk mengembalikan kehidupan itu ke jasad yang telah mati, suatu kehidupan yang lain, sehingga diminta untuk berbicara, disiksa, atau diberikan kenikmatan karena amal-amalnya. Pengingkaran terhadap hal ini merupakan pendustaan dan pengingkaran. Ini Ibnu Qayyim berusaha menjelaskan ya. Tapi saya ulang ya. Wong namanya orang itu kalau dasarnya iman ya tetap iman. Tapi dasarnya kafir, jangankan dijelaskan begini. Mereka sudah menyaksikan mukjizat pun mereka tetap tidak akan beriman. Saya ulang, dasarnya iman, tidak usah dijelaskan pun ya tetap nopo iman. Tapi lek dasarnya kafir, jangankan dijelaskan begini. Mereka melihat mukjizat langsung pun mereka tidak akan beriman. Para nabi dan rasul itu ketika menampakkan mukjizatnya dengan izin Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu, mereka hanya mengatakan ini sihir yang nyata. Ya nopo. Dianggap nopo? Sihir. Justru tukang sihirnya yang mengatakan ini bukan sihir. Yang Fir'aun itu loh. Tukang sihirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun dan bola-bolanya nyebut Nabi Musa nopo tukang sihir. Tukang sihir dewi malah tobat ngakoni lah ini bukan sihir. Karena sihir tidak mungkin seperti ini. Nah, jadi tadi kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya ulang, orang kalau dasarnya wis kafir, mbok ditunjukkan bagaimanapun nggak akan beriman. Tapi kalau kemudian mereka itu dasarnya iman, tanpa itu pun mereka akan tetap beriman. Nah itulah kenapa beberapa kali Nabi kita Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang kafir, seperti beliau pernah ditantang untuk merubah bukit Sofa menjadi emas itu Nabi hampir mengiyakan, sudah mengiyakan bahkan beliau. Terus Allah bilang, Muhammad, kalau nanti ini terjadi dan betul berubah jadi emas, kalau mereka tidak beriman, mereka akan aku adab dengan adab yang gak terbayangkan, sebagaimana orang yang minta Maidah kepada Nabi Isa. Nabi bilang, oh, betul usah, tidak usah. Nabi orangnya kan tidak suka kalau umatnya diadab. Akhirnya kan Nabi ya dihina-hina, tapi gak ngarus, biarin aja. Itu seperti itu. Maka mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ini mukjizat, satu-satunya mukjizat Nabi yang bisa dinikmati oleh umatnya sepanjang zaman. Kalau perkara Nabi membelah bulan itu mukjizat yang hanya Nabi yang bisa merasakan dan orang-orang saat itu saja. Kalau kemampuan membelah lautan sebagaimana Nabi Musa itu ya hanya saat itu saja yang bisa merasakan. Tapi kalau Al-Quran ini mukjizat yang sampai umat akhir zaman pun bisa merasakannya.
Maka mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan ini patut kita bahagia. Patut kita bahagia dengan mukjizat Al-Quran ini karena kita bisa menikmatinya. Umumnya orang kalau cerita tentang mukjizat Nabi, ya kita hanya bisa mengagumi. Dan kita tidak pernah mengalami itu karena memang itu terjadi dulu. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW ketika kita bicara mukjizat beliau adalah mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya, kita bersyukur kepada Allah kita bisa merasakannya dan menikmatinya. Maka kita syukuri Al-Quran ini, apalagi kalau di dalam diri kita ada bagian dari Al-Quran itu. Apalagi kalau dalam diri kita ada bagian dari Al-Quran itu. Walaupun cuman kulhu misalnya. Oh, bukan cuman itu, alhamdulillah itu daripada enggak ada sama sekali nggih. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo Bu Murni. Salah satu tandanya nanti kemenangan Islam itu akan tercapai itu kan apabila sholat umat itu sholat subuhnya seperti sholat sunat. Terus. Kemarin itu saya diskusi teman, dia bilang mana mungkin umat Islam itu bisa menang teknologinya aja sekarang sudah kalah ketinggalan segala macam. Pokoknya nggak mungkin lah menang itu meskipun ada saja nanti sholat sunatnya, sholat subuhnya seperti sholat sunat. Dari mana maksudnya kayak itu hubungannya korelasi antara sholat sunat seperti itu dengan kemenangan Islam? Kalau melihat sekarang teknologi apa orang kita itu ketinggalan dengan negara-negara lain. Itu kalau saya sebagai orang yang merasakan iman kan itu sudah di sirah nabawiyah itu kan Allah tinggal upaya pun di perang Badar itu kan sudah menunjukkan. Tapi kan orang yang saya ajak diskusi ini kan belum sampai. Artinya saya harus menjabarkan bagaimana korelasinya tadi itu secara sekarang, secara fenomena sekarang. Samun. Kedua, ini anak kecil di sebelah ngomong nggak boleh makan daging karena ada daging kita dalamnya segala macam itu membuat sakit. Tapi dia mengatakan anak kecil saya juga harus begini. Tapi orang itu pada makan bebis sehat-sehat aja. Nah itu saya juga agak mandek itu. Selanjutnya harus menjawab seperti apa? Sampun. Nggih. Itu setahu saya bukan hadis ya yang mengatakan bahwa nanti umat Islam akan menang kalau sholat subuhnya sudah kayak sholat Jumat. Itu statement sebagian orang ya. Yang betul kemenangan kaum muslimin ya takdir Allah itu aja. Pasti itu dan itu nanti, tidak sekarang. Iya bukan hadis yang saya tahu, bukan hadis. Iya, enggak tahu. Ya orang yang ngomong gitu aja lah. Enggak tahu siapa. Tapi yang pasti gini, kemenangan kaum muslimin nantinya itu pasti dan itu takdir Allah. Ya, kalau memang sudah kan gini Bu, Allah bilang dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu di surah Ali Imran 140 Allah bilang, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Inilah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah. Sebelumnya itu sudah berjaya Persia, Romawi itu sudah pernah berjaya. Terus tunggu dulu. Muslimin berjaya juga berabad-abad. Muslimin berjaya itu berabad-abad loh. Bukan 1-2 tahun. Muslimin berjaya berabad-abad. Iya, berabad-abad. Ya, tunggu dulu. Muslimin berjaya itu berabad-abad. Artinya muslimin pun juga pernah berjaya berabad-abad. Sekarang kalau muslimin itu jatuh, memang ada hadisnya yang mengisyaratkan hal itu kan. Bahwa akan ada masa memang di mana kemudian nanti memang umat Islam itu satu persatu keadaannya seperti ini itu. Nah, enggak tahu sampai kapan, tapi yang pasti sekarang menurut Anda yang berjaya siapa? Sekarang ini. Negara menguasai teknologi. Ya siapa? Ya China. Terus siapa lagi? Ya sekarang giliran mereka lah. Sekarang giliran mereka. Itu bangsa-bangsa yang Ibu sebut tadi itu kan tidak pernah berjaya sebelumnya tuh. Nah, sekarang giliran mereka lah. Gantian. Iya. Nah, nanti akan ada masa di mana kemudian muslimin akan berjaya kembali. Wis percaya ngono ae. Satu mawon nggih. Kenapa? 140. Iya. Kejayaan dan kejatuhan akan dipergilirkan oleh Allah.
Wis itu sudah ketentuan Allah udah itu. Iya, wis gentenan ngoten mawon. Ini oh ngoten. Oh nggih. 140. Ini bangsa Yahudi yang Ibu sebut itu kan belum lama, ini kan masih dari tahun 48, belum lama. Ini gentenan lah. Islam berapa abad? Gentenan. Ya, paham sekarang dijalani aja dulu. Iya. Ya, dijalani dulu. Nah, sekarang saya buktikan ya bahwa kedahsyatan teknologi itu belum tentu tidak menjamin bahwa dia lantas bisa langsung menang. Persenjataan Zionis itu katanya ya sekolah itu kan katanya nomor 1 di dunia. Leres nggih? Lho, Palestina niku persenjataannya pripun? Oh, mung watu utawa senjata pun mung ngene, bomnya kasih konvensional. Kalaupun ada teknologi intinya kalah lah secara sunatul. Pertanyaannya, apakah Zionis itu betul-betul menguasai Palestina dan Gaza? Ada kalau menurut teori harusnya kan sehari selesai itu. Tapi sampai sekarang nggak selesai. Nggih, monggo. Ngoten nggih. Itu apa kalau bukan pertolongan Allah namanya? Padahal kalau menurut teori kan gampang itu. Ngoten. Amerika yang katanya berjaya, sering bangkrut pemerintah kok. Orang pergi ke Amerika itu deg-degan, tiba-tiba bandara tutup gara-gara pemerintahnya tutup kan repot. Yang cerita itu Helmi Yahya itu. Saya ke Amerika itu malah deg-degan, mulai wedi. Pernah saya mau pulang itu bandaranya tutup gara-gara pemerintahnya tutup. Cuman dolar Sayyidul Fulus mengenai. Secara sunatullah kalau dolar bukan Sayyidul Fulus ya wallahu a'lam bishawab. Artinya coba Jepang itu punya masalah besar loh sekarang dia itu. Anak TK-nya cuma 1 orang atau berapa orang. Krisis bangsa aslinya. Nggih. Iya, orang cerita tentang tertibnya Jepang, oke, yang tertib sing film porno itu wakai Jepang. Animasi sing aneh-aneh ini. Paham maksudnya nggih? Mas bunuh diri di Jepang osket biyen. Iya, itu. Iya. Apa negara mana yang ibu bilang jaya itu, coba mana? Itu mereka sedang ancur-ancuran loh di dalamnya mereka itu. Ya Pak, bisa dimengerti nggih? Ya, dan banyak loh Bu, hal-hal yang orang kafir bikin tapi itu nanti muslimin yang menggunakannya. Dulu itu ada orang-orang kafir bikin kitab untuk menghancurkan Islam. Judul kitabnya itu Mu'jam li Al-Fadhil Hadis. Itu cara melacak hadis. Yang bikin itu orang kafir itu. Yang bikin orang kafir. Tujuannya apa? Untuk menghantam Islam. Sekarang kitab itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa kaum muslimin yang belajar hadis. Itu bikinannya orang kafir. Dibuat untuk menghancurkan Islam, malah manfaat untuk kaum muslimin. Mungkin saat ini teknologi dirancang untuk menghancurkan kaum muslimin. Bisa nggak nanti kalau keadaannya seperti kitab itu dirubah, muslimin yang justru akan penemu 4G itu anak Kediri yang menemukan 5 atau 5G ya, kok 4G itu anaknya Syarifah Hamidah itu kan menemukan apa kan di bidang teknologi ini. Jangan dikira anak-anak kita ya, malah saya perhatikan beberapa teman-teman IT malah salafi malah. Konco-konco salafi pinter-pinter IT lagi. Jadi saya kira embrio itu sudah ada kok Bu. Ngoten. Paham maksudnya nggih? Sudah usah khawatir. Jadi kemenangan kaum muslim itu enggak usah dikait-kaitkan dengan subuh nih kok salat Jumat, sudah usah mikir ngono. Nah, yang betul adalah memang takdir Allah yang kita imani ngono ae lah. Nah, jadi karena itu takdir Allah diimani mawon. Nah, sekarang tugas kita apa? Sangat jenengan bisanya nopo gitu aja. Saya bisanya buka pengajian kayak gini, ya udah ngaji gini aja. Semampu kita. Ngatan nggih? Nah, satu lagi, yang kedua tadi petang babi. Gini loh. Sebagian larangan itu bernilai ujian sebenarnya. Kita taat apa tidak. Babi itu manfaatnya luar biasa, Bu, jangan tanya. Iya, yang paling cocok untuk jahit operasi benang jahit, yang paling cocok itu pakai usus babi. Penjernih air yang paling jernih itu pakai remukan tulang babi. Jangan salah itu. Lemaknya babi itu
Jadi kalau kita bicara manfaat, babi itu manfaatnya banyak. Kalau Allah ngelarang mau apa coba kita? Nurut wae lah. Mboten mawon. Nggih, betul. Nah, sekarang kalau pakai penjelasan ilmiahnya, saya pernah nonton Rahasia Sunnah. Babi itu makhluk yang paling cocok dengan manusia DNA dan RNA-nya, sehingga kalau makan babi sama dengan makan manusia. Dampaknya